Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Anak-anak, siswa-siswi Rabbani Islamic School dan pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana sabda ini memang sedikit menakutkan, yang mana memang Nabi terpaksa memvonis orang tersebut karena orang tersebut senantiasa terlena akan kelezatan maksiat, terlena akan kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin dia kerjakan di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab atau di bulan-bulan sebelumnya. Nabi SAW mengatakan, "Ragima anfu rajulin," celaka seseorang. Allah, Nabi terpaksa memvonis orang tersebut, menyampaikan celaka seseorang karena orang ini memang sudah keterlaluan, karena orang ini tidak mampu menggunakan momentum tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik. Kata Nabi SAW, "Ragima'an furajulin," celaka seseorang, "man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarlah," yaitu orang-orang yang apabila Ramadan mengetuk pintu kehidupannya, Ramadan memasuki kehidupannya, namun akhirnya Ramadan tersebut meninggalkan dirinya, meninggalkan orang tersebut, dosa-dosanya belum diampuni. Celaka seseorang, dan celaka seseorang. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pelipat gandaan dosa, di mana banyak seorang hamba itu diselamatkan dari api neraka. Namun naasnya, itu bisa menjadi kuburan bagi orang-orang yang tidak dapat memaksimalkan dirinya di bulan Ramadan. Bahkan itu bisa menjadi malapetaka dan bumerang bagi dirinya di hari kiamat. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang sudah tahu dimasuki bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang lebih baik, agar kita menjadi seseorang yang keimanannya terus bertambah. Namun dia kembali bermaksiat sehingga membuat dirinya itu menjadi orang-orang yang terpaksa divonis oleh Nabi menjadi orang yang celaka. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini pun ketika Nabi mengatakan Ragima'an furajulin, itu malaikat Jibril mengatakan amin. Ketika ini berarti ada manusia terbaik yang berdoa, kemudian diaminkan malaikat terbaik. Kira-kira doa tersebut menjadi full power apa tidak? Tentunya doa ini akan menjadi full power, dan doa ini pasti akan terjadi bagi orang-orang yang keterlaluan, yang tidak mampu memaksimalkan dirinya di bulan Ramadan. Hadirin, kalau kita terjerumus dalam kemaksiatan di bulan Ramadan, kita pasti akan dituntut untuk mengerjakan kemaksiatan selanjutnya. Karena para ulama pernah mengatakan, innal hasanat tunadi ukhtaha ya ukhti ya ukhti. Sesungguhnya kebaikan, amalan-amalan soleh itu akan memanggil saudara-saudara yang lainnya. Kalau kita berusaha paksa diri kita dari mulai bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya, nanti kita jadi semangat untuk berbagi kepada orang lain, semangat untuk bertutur kata kepada orang tuanya dengan baik, semangat untuk membantu dan berbuat baik kepada saudaranya, semangat untuk menjadi orang yang tepat waktu ketika sholatnya, semangat untuk menjaga adiknya ketika ibunya mungkin sedang sibuk, semangat untuk membantu ibunya membelikan sayur ketika ibunya menyuruhnya, bukan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari maksimalkan diri kita, hiasi diri kita untuk bisa mengamalkan, mengerjakan amalan-amalan soleh, agar kita itu dimudahkan untuk mengerjakan amalan soleh yang lainnya. Kalau kita sudah tidak mau mengerjakannya padahal ini di bulan Ramadan, itu sungguh keterlaluan. Karena para ulama juga mengatakan, wa innal maksiata tunadi ukhtaha ya ukhti ya ukhti. Sebaliknya, apabila orang itu terlena akan kelezatan maksiat,
terkecoh akan kelezatannya, terus bermaksiat dan bermaksiat kepada Allah, dia nanti akan dituntut untuk melakukan maksiat yang selanjutnya. Ini orang buruk nih, pada kesini nih, ini orang udah melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, maka kita hancurkan dia. Berkumpul di sini, kalau dia nanti buka puasa di siang hari di bulan Ramadan, dia nanti dituntut malam harinya hangout, pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau taraweh, susah baca Quran, dan susah untuk berbuat baik kepada orang lain. Bertutur katanya kotor, bahkan tutur katanya itu dihiasi dengan kata-kata yang buruk dan buruk. Hadirin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini sabda Nabi akan kita dapatkan nanti di bulan suci Ramadan. Dan bahkan Nabi pun pernah mengatakan, rubba shaimin, banyak di antara orang-orang yang puasa yang dia tidak mendapatkan ganjaran pahala illal ju' wal atas, kecuali dia hanya mendapatkan rasa dahaga dan lapar. Rupanya orang yang berpuasa itu juga bisa tergelincir akan berbuat bermaksiatan. Maka dari itu kita harus mawas diri, kita harus memperhatikan dengan baik apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai puasa kita itu pahalanya habis-habisnya karena kita tidak mampu memaksimalkan diri kita. Maka dari itu, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita hiasi diri kita dari bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan soleh. Mulai baca Qur'annya, dibuka, diambil, lalu mulai membiasakan diri untuk membaca Qur'an, agar kita nanti bisa memaksimalkan diri dan mengatakan tidak kepada maksiat, sehingga kita diberikan kekuatan ketika menahan amarah padahal kita lagi puasa, sehingga kita dikuatkan untuk terus bekerja walaupun kita sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, termasuk anak-anak Robbani, untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bersemangatlah di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya. Itu saja yang bisa disampaikan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari anda dan dari syaitan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.